Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Korea Landari dengan NIM 144, mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik berbakat. Pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran. Ini adalah strategi pembelajaran adalah yang menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar sesuai dengan kesiapan dan profil pelajar peserta didik, khusus untuk peserta didik berbakat. Pendekatan yang memodifikasi pembelajaran agar sesuai dengan potensi dan kebutuhan unik mereka. Manfaat diferensiasi. Manfaat implementasi diferensiasi. Yang pertama, peserta didik berbakat. Potensi berkembang optimal. Motivasi meningkat. Prestasi sesuai kemampuan. Dan yang kedua, untuk sekolah. Semua peserta terlayani dengan baik. Pendidikan inklusif terwujud. Kualitas pembelajaran meningkat. Selanjutnya ada 6 pendekatan diferensiasi untuk peserta didik berbakat. Yang pertama, definisi peserta didik berbakat adalah anak yang memiliki kecerdasan, kreativitas, atau bakat istimewa di atas rata-rata usianya, sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus. Yang kedua adalah karakteristik afektif sosial emosional. Mereka meliputi emosi yang intens, perfeksionisme, kepekaan terhadap keadilan, dan sering merasa beda dari teman sebaya. Yang ketiga, strategi diferensiasi konten adalah strategi menyesuaikan materi pembelajaran dengan cara mempercepat, memadatkan, atau memperdalam materi sesuai kemampuan siswa berbakat. Yang keempat, strategi diferensiasi produk adalah cara menilai pemahaman siswa melalui karya atau hasil akhir yang dapat dipilih. Contohnya seperti video, presentasi, esai, dan model. Yang kelima, peran guru dalam implementasi. Peran utamanya sebagai fasilitator yang merancang pembelajaran berbeda, memberi tantangan, dan membimbing sesuai kebutuhan individu. Dan yang keenam, strategi lingkungan. Bertujuan menciptakan kelas yang aman, mendukung, dan sumber belajar. Selanjutnya ada kebutuhan peserta didik berbakat. Kebutuhan khusus peserta didik berbakat agar potensinya dapat optimal. Peserta didik berbakat memerlukan kebutuhan akademik, akses kurikulum yang diperdalam dan dipercepat, enrichment and acceleration. Mereka membutuhkan tantangan intelektual untuk menghindari kebosanan. Tantangan guru. Beban guru rencana diferensiasi butuh waktu yang ekstra, sumber daya terbatas, dana materi dan akses pelatihan salah kaprah. Keadilan diferensiasi dianggap tidak adil, padahal sesuai kebutuhan. Tekanan kurikulum nasional fokus pada ujian mengabaikan pengayaan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, pengakuan keunikan. Setiap peserta didik berbakat punya profil berbeda. Dan yang kedua, solusi terpilih. Diferensiasi telah diimplementasikan di banyak negara dengan hasil positif. Dan yang ketiga, kolaborasi. Tidak bisa hanya mengandalkan guru individual. Dan yang kemudian substantif. Memberi sesuai kebutuhan, bukan memberi sama rata. Metafora, seperti sepatu sesuai ukuran kaki, bukan sepatu sama besar untuk semua. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.